Sa iba't pwede pagtaridente yang setuju biway sa titlep harian pukurido kinderas, ito ada yang lebih nyaman daripada menghangatkan sisa makanan untuk makan malam. Ini cepat, mudah, dan rasanya masih enak, bukan? Apalagi saat kita sudah memasuki usia emas, energi kita tidak lagi seperti dulu. Seringkali kita memasak dalam porsi besar agar ada sisa untuk beberapa kali makan. Ini adalah kebiasaan yang sangat umum, tidak hanya di sini, tapi di mana-mana. Namun, pernahkah Anda berpikir apa jadinya jika kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya ini justru merugikan kesehatan kita? Ada beberapa makanan yang, tanpa kita sadari, bisa berubah menjadi racun saat dipanaskan ulang. Efeknya mungkin tidak langsung terlihat, tapi dalam jangka panjang bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang tidak kita inginkan. Kita sudah berjuang begitu keras sepanjang hidup kita untuk menjaga kesehatan, jadi sangat penting untuk mengetahui apa saja yang harus kita hindari. Dalam video ini saya akan berbagi 5 makanan umum yang sering kita panaskan ulang, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Jadi simak terus sampai akhir karena ada satu makanan yang sangat sering kita makan setiap hari, dan kebiasaan memanaskannya kembali bisa berakibat fatal bagi Anda dan keluarga. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu nasi. Siapa di antara kita yang tidak suka nasi? Nasi adalah makanan pokok, di hampir setiap hidangan ada nasi, dan seringkali kita memasak nasi dalam jumlah besar. Jika ada sisa, kita simpan di kulkas untuk dipanaskan lagi besok. Kedengarannya aman, bukan? Tapi ada satu hal yang mungkin Anda tidak tahu. Nasi mentah mengandung spora bakteri bernama Bacillus cereus. Spora ini sangat tangguh dan bisa bertahan dari proses memasak. Jadi, saat kita memasak nasi, spora ini tidak sepenuhnya mati. Nah, masalahnya muncul ketika nasi yang sudah matang dibiarkan pada suhu ruangan terlalu lama. Suhu hangat ini menjadi tempat ideal bagi spora yang tersisa untuk berkembang biak menjadi bakteri. Bakteri ini kemudian akan menghasilkan racun yang disebut enterotoksin. Ketika kita memanaskan ulang nasi yang sudah terkontaminasi ini, racun tersebut tidak akan hilang, bahkan oleh panas sekalipun. Gejalanya bisa muncul dalam waktu singkat, mulai dari mual, muntah, hingga diare parah. Jadi jika Anda punya sisa nasi, pastikan untuk menyimpannya di lemari es secepatnya dan jangan biarkan lebih dari 1 hari. Lebih baik lagi, masaklah nasi secukupnya. Selanjutnya, kita akan membahas makanan yang sangat digemari, yaitu kentang. Kentang adalah sumber karbohidrat yang lezat dan serbaguna. Kita bisa mengolahnya menjadi perkedel, kentang goreng, atau dicampur dalam sayur. Namun, seperti nasi, kentang juga bisa menjadi berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Masalahnya ada pada bakteri Clostridium botulinum, yang menyebabkan penyakit botulisme. Kentang yang dimasak, terutama saat dibungkus dengan aluminium foil dan dibiarkan mendingin di suhu ruangan, menjadi lingkungan sempurna bagi bakteri ini untuk tumbuh. Botulisme adalah penyakit yang sangat serius, bahkan bisa berakibat fatal. Jadi jika Anda memasak kentang dan ada sisa, segera masukkan ke dalam lemari es. Memanaskan ulang kentang yang sudah terkontaminasi tidak akan menghancurkan racun yang dihasilkan bakteri ini. Selain itu, pastikan untuk tidak pernah menyimpan kentang yang sudah dimasak di suhu ruangan. Lebih baik menyimpan kentang di lemari es dalam wadah kedap udara. Sekarang kita beralih ke makanan lain yang sering kita panaskan, yaitu telur. Telur adalah sumber protein yang sangat baik, terutama untuk kita yang sudah lanjut usia. Telur bisa diolah menjadi apa saja, dari dadar, ceplok, hingga rebus. Tapi, tahukah Anda bahwa telur yang sudah dimasak, apalagi dalam jumlah besar, bisa menjadi berbahaya jika dipanaskan ulang? Telur mengandung protein yang sangat sensitif terhadap panas. Ketika telur dipanaskan berulang kali, struktur proteinnya bisa berubah dan menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Ini bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung, sakit perut, atau bahkan diare. Selain itu, telur yang sudah dimasak juga rentan terkontaminasi bakteri Salmonella jika tidak disimpan dengan benar. Jadi hindari memanaskan ulang telur, terutama yang sudah diolah seperti telur dadar atau orak-arik. Jika Anda ingin makan telur, lebih baik masak yang baru. Selanjutnya, mari kita bahas tentang ayam. Ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang paling populer di seluruh dunia, dan di Indonesia rasanya hampir tidak ada hidangan tanpa ayam. Kita sering memasak ayam dalam jumlah besar, seperti opor ayam atau ayam goreng, lalu memanaskannya kembali keesokan harinya. Sayangnya, memanaskan ulang ayam juga memiliki risiko. Ayam mengandung protein dalam jumlah besar. Saat ayam dipanaskan kembali, terutama dengan suhu tinggi, protein di dalamnya bisa mengalami denaturasi atau perubahan struktur. Protein yang rusak ini akan menjadi sulit dicerna, yang bisa menyebabkan masalah pada saluran pencernaan. Untuk menghindari ini, jika Anda harus memanaskan ulang ayam, pastikan untuk memanaskannya secara merata dan tidak terlalu lama.
Panaskanlah sampai benar-benar panas, tetapi jangan sampai gosong. Cara terbaik telah memotong ayam menjadi potongan-potongan kecil sebelum dipanaskan, atau memanaskannya di dalam microwave dengan menambahkan sedikit air untuk menjaga kelembapan. Namun, cara yang paling aman adalah dengan memasak ayam secukupnya untuk satu kali makan. Terakhir, ini adalah makanan yang sangat populer di Indonesia, yaitu bayam. Bayam adalah sayuran hijau yang kaya akan zat besi, vitamin, dan mineral. Kita sering memasaknya dalam porsi besar sebagai sayur bening atau tumisan. Tapi, ada satu hal yang perlu Anda ketahui tentang bayam. Bayam, seperti sayuran berdaun hijau lainnya, mengandung nitrat. Nitrat ini adalah senyawa yang aman dan alami. Namun, ketika bayam yang sudah dimasak dibiarkan mendingin dan dipanaskan kembali, bakteri di dalam bayam akan mengubah nitrat menjadi nitrit. Nitrit inilah yang berbahaya bagi tubuh karena dapat bereaksi dengan protein dalam darah dan mengurangi kemampuan sel darah merah untuk membawa oksigen. Ini sangat berbahaya, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut yang mungkin sudah memiliki masalah kesehatan seperti anemia atau jantung. Jadi nasihat saya, jika Anda memasak bayam, habiskanlah dalam satu kali makan. Jangan pernah memanaskannya kembali. Nah, kita sudah membahas 5 makanan yang harus Anda hindari untuk dipanaskan ulang. Ini adalah nasi, kentang, telur, ayam, dan bayam. Masing-masing memiliki risiko kesehatan yang berbeda, tapi intinya sama. Memanaskan ulang makanan-makanan ini bisa menciptakan racun yang berbahaya bagi tubuh. Saya tahu kebiasaan ini sudah mendarah daging dan mengubahnya tidak mudah. Tapi ingat, kesehatan kita adalah investasi terbesar yang kita miliki. Jangan biarkan kebiasaan kecil yang tampaknya tidak berbahaya merusak apa yang sudah kita jaga selama ini. Ingatlah, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membuat perbedaan besar pada kesehatan dan kebahagiaan Anda. Saya harap informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda hidup lebih sehat. Saya juga ingin mendengar cerita dan pengalaman Anda. Apakah ada di antara Anda yang pernah mengalami masalah setelah makan sisa makanan yang dipanaskan ulang? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling belajar dan mendukung satu sama lain. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda merasa video ini bermanfaat dan berlangganan ke saluran kami untuk mendapatkan tips kesehatan lainnya. Hidup sehat di usia berapapun itu mungkin, dan Anda layak mendapatkan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.